Pemilu Legislatif 2024 masih 1 tahun lagi. Namun, ada banyak geliat dan aksi yang dilakukan para bacalek dari semua partai untuk memperkenalkan dirinya atau berkampanye dalam tanda kutip, sekaligus memberitahukan bahwa dirinya layak menjadi pemimpin penyambung aspirasi rakyat yang bakal mengayomi serta mensejahterakan rakyat. Nah, masih bacalek saja, upaya untuk memperkenalkan diri agar dikenal masyarakat sudah mulai masif dilakukan. Apakah itu melalui pembuatan spanduk, pembagian kartu nama, pembuatan kalender, dan ataupun pembuatan konten yang akan diupload ke berbagai media sosial. Tentu, intensitas memperkenalkan diri ini akan lebih gencar dilakukan bila dirinya nanti ditetapkan di dalam daftar calon tetap legislatif untuk mengikuti pemilu 2024. Atas adanya upaya memperkenalkan diri yang dilakukan oleh para caleg berbagai partai, tentu akan mendapat respon, baik itu respon negatif maupun positif. Bahkan kalaupun seandainya masyarakat pemilih berpendapat bahwa kamunya tidak layak untuk menjadi caleg, maka hal itu didasarkan pada tolak ukur tentang kelayakan seorang caleg untuk dipilih dan atau tidak dipilih. Untuk sekedar membantu masyarakat pemilih sebagai pemilik hak suara, ada beberapa pendapat yang menurut kami dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk dapat memilih seorang caleg apakah layak mewakili kita. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menghindari atau jangan memilih caleg yang lazim mengumbar kata-kata berkategori lebay. Misalnya, memperjuangkan aspirasi petani, memperjuangkan aspirasi nelayan, atau memperjuangkan aspirasi buruh, atau yang lebih parah lagi, dianya hanya mementingkan golongan tertentu. Misalnya, partai ini dari golongan ini. Nah, adanya ungkapan-ungkapan seperti ini tentu saja bertujuan hanya ingin mengayomi golongannya sendiri, dan hal ini bukan merupakan karakter pemimpin yang baik karena hanya berpihak pada satu golongan ataupun golongan tertentu. Nah, selain itu, kami melihat bahwa adanya ungkapan-ungkapan lebay di atas tentu dapat dimaknai seakan-akan peduli pada mereka. Hindari untuk memilih caleg yang berambisi. Ingat, ciri caleg seperti ini bisa diketahui melalui adanya ucapan dan sikapnya. Ucapannya terkadang terlalu kelihatan
lebih memantaskan dirinya sehingga meremehkan keberadaan orang lain. Ucapan caleg yang berambisi terlihat dari kata-kata yang penuh rayuan dengan memberikan berbagai-bagai kata yang manis. Yang lebih parah lagi, ucapan caleg tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kemudian dilihat dari sikapnya, dia hanya menggunakan berbagai cara hanya untuk kepentingan dirinya agar menang dan dipilih di pemilu 2024. Jangan memilih caleg yang tiba-tiba terlihat baik. Ciri caleg seperti ini biasanya sebelum dia menjadi calon legislatif, dianya tidak pernah terlihat nyata melakukan kebaikan. Namun untuk kepentingan pemilu, dianya tiba-tiba secara drastis melakukan kebaikan. Misalnya, sebelum ini dia tidak pernah melakukan atau memberi sedekah. Namun untuk pemilu, dianya sering melakukan sedekah. Kemudian, dia selama ini tidak pernah berkomunikasi dan atau berinteraksi sosial. Namun untuk kepentingan pencalekan, dianya tiba-tiba intens melakukan komunikasi dan sering berinteraksi sosial dengan masyarakat ataupun perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat. Atau bisa juga dianya tidak pernah memberikan bantuan pada lembaga-lembaga tertentu. Namun untuk kepentingan pemilu 2024, dianya tiba-tiba melakukan atau memberi bantuan ke berbagai lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Memang hal seperti ini terlihat baik, namun tidak demikian untuk caleg. Melakukan hal tersebut secara tiba-tiba dan ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu agar dipilih oleh masyarakat dan memenangkan pencalekan pemilu 2024 untuk kepentingan pribadinya. Sehingga kami melihat artian seperti ini tentu kebaikan yang dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan pribadinya. Jangan memilih caleg yang tidak punya rasa empati. Ketika terjadi suatu musibah yang menimpa masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, kita harus melihat apakah caleg tersebut pernah memberikan rasa empatinya, misalnya dengan cara membantu memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan akibat adanya bencana tersebut. Jangan memilih caleg yang tidak memiliki akhlak yang baik ataupun tidak memiliki moral yang baik. Untuk mengetahui hal ini, maka masyarakat pemilik hak suara harus melihat bila calegnya orang yang terkenal, maka perhatikanlah kehidupan kesehariannya. Jika seandainya caleg tersebut tidak dikenal, maka carilah informasi kepada orang-orang yang bisa dipercaya tentang eksistensi caleg tersebut. Ingat, pemimpin yang layak adalah memiliki moral dan akhlak yang baik. Jangan pilih caleg yang memberikan uang untuk mendapatkan hak suara rakyat.
Jelas, hal ini merupakan tindakan yang sangat hina dan juga masuk dalam kategori korupsi ataupun tindak pidana pemilu, baik bagi yang memberikan maupun yang menerima uang tersebut. Oleh sebab itu, kami sarankan agar masyarakat pemilih menghindari yang namanya terima uang untuk memberikan hak suaranya. Ingat, masyarakat harus mengetahui bahwa pemberian uang tersebut merupakan modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara korupsi. Jadi, sebenarnya penyebab utama para caleg berkesempatan melakukan korupsi adalah masyarakat yang menjual hak suaranya pada pemilihan umum. Demikian kami sampaikan. Semoga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihannya untuk memilih para calon legislatif untuk duduk di lembaga legislatif dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.